kenapa? Sepertinya kamu kebingungan. Apa yang sedang kamu pikirkan? Oh iya nih Siti, sebenarnya waktu kuliah tadi saya belum paham benar apa itu PPN. Oh, kebetulan sekali. Aku juga mau membahas kembali PPN bersama Ayu, Yuliati, dan Sofia di sana. Kamu mau gabung tidak? Wah, boleh kali itu. Ayolah, aku ikut kalian. Hai guys. Loh, ada Daud juga. Iya, tadi aku jumpa di jalan. Rupanya dia masih belum paham juga mengenai materi tadi. Jadi aku ajak aja deh sekalian. Oh, ya udah, ayo gabung aja di sini. PPN adalah pungutan pajak yang dibebankan atas transaksi jual beli barang atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Di mana ketentuan tentang PPN telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah mengalami beberapa perubahan. Undang-undang yang mengatur pajak pertambahan nilai di Indonesia yang sudah mengalami beberapa perubahan adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. 3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Dan yang terakhir adalah undang-undang terbaru dalam Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021. Mekanisme pajak pertambahan nilai di Indonesia. Secara teknis, mekanisme yang berlaku terhadap PPN Indonesia yaitu di mana ketika PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP wajib memungut pajak pertambahan nilai dari pembeli atau penerima BKP atau JKP dan membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutannya. Pajak pertambahan nilai yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak keluaran bagi PKP, penjual BKP atau JKP yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar atau utang pajak pada waktu PKP melakukan pembelian atau perolehan BKP atau JKP yang dikenakan PPN yang merupakan pajak masukan yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka sepanjang BKP atau JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya. Untuk setiap masa pajak atau setiap bulan, apabila jumlah pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya harus disetor ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya, setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan. Dan sebaliknya, apabila jumlah pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisih tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Restitusi hanya dapat diajukan pada akhir tahun buku. Hanya PKP yang disebutkan dalam pasal 9 ayat 4B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 saja yang dapat mengajukan restitusi untuk setiap masa pajak. PKP di atas menyampaikan SPT masa PPN setiap bulan ke KPP terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Objek PPN atau pajak pertambahan nilai. Jika ada objek yang dikenakan pajak, maka kebalikannya juga akan ada objek yang dibebaskan dari pengenaan pajak. Berikut adalah objek yang akan dikecualikan dari PPN alias yang masuk dalam daftar negatif list PPN. Yang pertama, barang atau jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai antara lain penyerahan barang kena pajak atau BPK dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Yang keenam, kegiatan membangun sendiri bangunan dengan luas lebih dari 200 meter kuadrat
yang dilakukan di luar lingkungan perusahaan dan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain. Dan yang terakhir, penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehan aktiva tersebut boleh dikreditkan. Daftar negatif list atau bebas PPN. Tidak semua barang atau jasa dikenakan pajak pertambahan nilai. Ada sejumlah BKP atau JKP yang masuk dalam daftar negatif list atau tidak dikenakan PPN. Pengecualian pajak pertambahan nilai ini dikenakan terhadap barang atau jasa tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Barang tidak kena pajak yaitu barang hasil pertambangan atau pengeboran minyak mentah, asbes, batubara, gas bumi, dan lain-lain. Barang kebutuhan pokok yaitu seperti beras, jagung, susu, daging, kedelai, sayuran, dan lainnya. Makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan atau restoran, uang dan emas batangan. Jasa tidak kena pajak. Jasa tidak kena pajak yaitu jasa pelayanan medis, sosial, keuangan, asuransi, keagamaan, pendidikan, kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara, perhotelan, dan jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Nah gitu. Berarti seperti contoh kasus ini ya. Contoh kasus. Jika di dalam harga jual atau penggantian atau nilai lain belum termasuk PPN, perhitungannya sebagai berikut. 1. Pada tanggal 3 Juni 2022 terjadi transaksi BKP PT Sopin di Semarang menjual satu buah kulkas seharga 6 juta belum termasuk pajak pertambahan nilai kepada Bapak Gelit di Magelang. Transaksi menjual di Semarang adalah penyerahan di dalam daerah pabean. Kulkas adalah barang kena pajak. Menyerahkan kulkas adalah pengusaha kena pajak. Jadi transaksi atau peristiwa ini dikenai PPN. 3. Transaksi ini tidak mendapat fasilitas PPN, tidak dipungut atau dibebaskan. 4. Besarnya PPN tergantung atas penyerahan kulkas pada tanggal 3 Juli 2022 di Semarang dihitung oleh BKP PT Sopin di Semarang untuk dipungut dengan faktur pajak sebagai berikut. 1. Harga jual atau DPP PPN dikali tarif PPN sama dengan 6 juta. 2. PPN terutang senilai 660.000. 3. Bapak Gelik harus membayar ke BKP PT Sopin sebesar 6.660.000 yang terdiri atau harga kulkas sama dengan 6 juta dan pajak pertambahan nilai sama dengan 6.660.000. Iya, benar sekali Daud. Nah, sekarang bagaimana nih? Udah paham belum tentang materi PPN-nya? Udah, makasih ya teman-teman udah bantu aku. Sip. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman diskusi kami mengenai PPN. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. See you guys.